Dokter jenius. Terungkap. Baik kalau itu keinginan Tuan Baojang. Chanxin berikan barang itu padaku. Ucap si Yue pada Chanxin. Chanxin memberikan batu dewa pada si Yue. Melihat batu dewa, terlihat muka Tuan Baojang pucat. Dia tahu batu apa yang ada di tangan si Yue. Batu itu batu dewa. Batu yang bisa membuktikan kebenaran. Sedangkan si Yue sendiri kini dengan tenang berjalan ke arah Guru Yunjin. Guru tolong. Ucapnya sambil memberikan batu itu pada Guru Yunjin. Guru Yunjin tahu maksud si Yue. Sebab dia tahu batu apa yang ada di tangannya. Guru Yunjin segera mengalirkan kekuatan pada batu hitam. Tak lama batu itu memancarkan sinar putih. Setelah itu terdengar suara percakapan dari batu itu. Suara itu jelas suara antara Anran dan Siolan. Suara itu teramat jelas bagi telinga orang yang mengenal Siolan dan Anran yang hadir di sana. Si Yue dengan tenang menatap wajah Tuan Baojang dan Siolan bergantian. Anran, ada apa kau memanggilku kemari? Terdengar suara Siolan. Ada nada kesal dalam suaranya. Apakah kau tak bertemu dengan si Yue? Kini suara Anran yang terdengar dengan nada cemas. Si Yue. Si Yue siapa? Tanya Siolan. Si Yue dari keluarga Si. Dia tadi telah kembali. Kata Antan. Terdengar ada rasa panik di dalam suaranya. Apa katamu? Si Yue dari keluarga Si. Bukankah kau telah mendorongnya masuk ke dalam jurang? Bagaimana dia bisa selamat? Kata Siolan terdengar sekali nada kekagetan di suara Siolan. Si Yue menatap wajah Siolan yang terlihat sangat pucat. Begitu juga dengan wajah Guru Baojang. Aku juga tidak tahu. Aku sendiri yang mendorong dia dari atas tebing. Dan aku melihat dia melayang jatuh. Tapi kenapa dia bisa selamat dari jurang dalam itu? Kata Antan tak percaya. Itu kegagalanmu. Ucapan Siolan terdengar dingin. Bukankah itu suara Nona Siolan dan Anran? Ucap salah satu dari para murid yang hadir di sana. Benar. Itu suara Siolan dan Anran. Aku sangat hafal dengan suara mereka. Seru mereka yang mengenal keduanya. Ketenaran Siolan membuat mereka mudah mengenali suaranya. Ya ampun. Ternyata si Yue sengaja dibunuh. Untung dia masih bisa hidup. Jika itu terjadi padaku, jangankan kembali hidup, tubuhku tak akan bisa mereka temukan. Ucap salah satu murid. Seruan dari orang yang mendengar percakapan itu, membuat wajah Siolan dan Tuan Baojang semakin pucat. Apalagi setelah mendengar percakapan selanjutnya yang membuat wajah Siolan semakin pucat san pucat. Sebenarnya ada dendam apa antara kau dan si Yue? Terdengar pertanyaan Anran yang membuat para murid terdiam mendengar jawaban Siolan. Sedangkan Siolan sendiri wajahnya berubah antara pucat dan memerah. Aku tidak menyukai seseorang yang lebih hebat dariku, apalagi menjadi perhatian putra mahkota. Jawab Siolan dingin. Tapi bukankah dia seorang pria? Tanya Ananta lagi. Pria atau wanita yang menjadi pusat perhatian putra mahkota? Aku tidak menyukainya. Dan dia harus lenyap dari pandanganku. Jawab Siolan dingin. Sudahlah. Semua bukan urusanku. Sekarang aku pergi dan ingat.
Jangan mencariku hanya karena masalah sepele seperti ini. Ucapin Siolan mengakhiri rekaman yang dibuat si Yue. Terlihat wajah Siolan ubah. Mungkin karena malu, takut dan marah. Apakah Tuan Baojang belum puas mendengar percakapan itu? Kata si Yue pada Tuan Baojang. Terlihat Tuan Baojang terdiam. Namun beberapa saat kemudian dia berucap. Belum tentu itu suara Siolan. Kau bisa saja merubah suara orang lain menjadi suara Siolan. Bisa saja kan? Ucapnya dengan nada sinis dan meremehkan. Ya ampun. Ternyata Anda orang yang tak tahu malu ya. Sudah jelas itu suara Nona Siolan. Masih juga mengelak. Dan sekarang berkata itu suara orang lain. Aku ingin tahu bagaimana caranya meniru suara orang. Apakah Tuan Baojang tahu? Kata Chansin yang memang suka ceplas-ceplos. Diam kau. Terak Tuan Baojang marah. Si Yue tahu kalau Tuan Baojang ingin melindungi Siolan. Namun semua orang sudah tahu kebenarannya. Aku tahu Tuan Baojang masih ingin melindungi Nona Sio. Walaupun kebenaran ada di depan mata. Baiklah, aku ada cara lain yang dapat membuat Tuan Baojang merasa puas. Kata si Yue tenang. Terlihat wajah Tuan Baojang merah dan hitam bergantian. Dia tidak pernah menyangka kalau dia bakal dipermalukan oleh seorang anak muda. Apa itu? Tanya Tuan Baojang marah. Kami bertarung. Siapa yang kalah dia yang harus keluar dari perguruan ini. Dan di sini, Tuan Baojang terbukti tidak adil dan menang sendiri. Jawab si Yue tenang. Mendengar ucapan si Yue semua orang tertawa juga prihatin. Hahaha. Apa dia sudah gila? Dia ingin melawan Nona Siolan. Kata salah satu murid yang mengidolakan Siolan. Mungkin setelah jatuh dari dalam jurang, otaknya agak terganggu. Jawab yang lain. Mungkin karena marah tidak mendapat keadilan. Maka pikirannya seperti itu karena frustasi. Kata murid yang lain. Dan banyak lagi ucapan dan hinaan yang diucapkan mereka pada si Yue. Namun si Yue terlihat tenang dan tenang. Para sahabat dan kedua kakaknya hampir gila mendengar ucapan murid yang menghina si Yue. Sedangkan guru Yunjin sendiri hanya melihat ketenangan di diri si Yue dengan perasaan kagum. Apa sebenarnya rencana gadis nakal ini? Aku ingin tahu. Apa yang akan dia lakukan untuk mencari keadilan? Batin Guru Yunjin. Bagaimana Tuan Baojang? Apakah keinginanku dapat kalian terima? Tanya si Yue tenang. Yue, apa yang kau lakukan? Seru si Mayun saat mendengar ucapan si Yue. Benar Yue, apa yang kau lakukan ini? Kau akan terluka dan keluar dari perguruan jika nanti kau kalah. Ucap Hawar Ronghan. Yue, kau jangan gegabah. Kau tahu kan kekuatan wanita busuk itu? Seru Chansin ketakutan. Tenanglah Kak. Chansin. Kalian harus percaya padaku. Orang seperti mereka harus mendapat hukuman agar tidak semena-mena. Kau lihat saja nanti. Apa yang akan aku lakukan pada si licik sok polos itu? Kata si Yue menenangkan sang kakak dan para sahabatnya yang terlihat sangat cemas dan ketakutan. Baiklah, aku akan mempercayai kata-katamu. Kata Ronghan dengan wajah pasrah. Tapi Yue, ucap si Mayun dengan wajah sedih.
Dia tak rela adik satu-satunya terluka dan dikeluarkan dari perguruan. Kakak. Terlihat wajah si Yue yang meminta pengertian sang kakak. Baiklah. Baiklah, aku akan mempercayaimu, kata si Mayun akhirnya. Dia menfalah walau harinya ketakutan. Terima kasih kak, ucap si Yue dengan wajah bahagia. Dia kembali menatap Tuan Baojang. Gimana Tuan Baojang? Tanya si Yue lagi. Baik. Aku akan bertanya pada Nona Siolan. Jika dia mau maka kau tidak bisa mundur dari pertarungan ini, kata Tuan Baojang dengan nada menghina. Aku tidak akan mundur, jawab si Yue tenang. Baik. Bagaimana Nona Siolan? Apakah kau mau melawan si Yue? Tanya Tuan Baojang pada Siolan. Sambil tersenyum menghina, Siolan menjawab. Baik. Ini permintaan dirimu sendiri. Kau terlalu sombong dan arogan. Kau tidak bisa mengukur kemampuanmu dan tidak melihat tingginya gunung. Karena itu aku akan membantumu menyadarkan sifat angkuh dan sombongmu si Yue, ucap Siolan dengan nada menghina. Bagus, kau bisa memberiku pelajaran. Tapi ingat, kalau kau sampai kalah, tanpa ragu lagi kau harus keluar dari perguruan ini. Dan itu bukan kesalahanku. Ingat itu Nona Siolan, kata si Yue dingin. Baik. Itu pun berlaku untukmu. Ayo kita mulai, jawab Siolan. Lebih baik kita bermain di arena pertarungan, ajak Siolan. Dengan cara bermain di arena pertarungan, jika nanti dia menyiksa si Yue, tidak akan ada yang menyalahkan dirinya atau bisa menolong si Yue. Dia bisa menghajar si Yue sesuka hatinya. Baik, aku setuju, ucap si Yue dingin. Ketiga sahabat dan kedua kakaknya semakin cemas saat Siolan mengajak si Yue bertarung di arena pertarungan. Mereka pun berjalan ke arah arena pertarungan yang ada lapangan depan perguruan. Sesampainya di sana, keduanya segera naik ke arena. Dengan anggun Siolan berdiri di atas arena, sedangkan si Yue terlihat berdiri dengan sangat tenang menatap Siolan. Apakah kau akan mengeluarkan hewan kontrakmu? Kau bisa melakukan itu, ucapnya sombong. Kita lihat saja nanti, jawab si Yue datar. Namun semua orang bisa melihat ada seekor kucing belang sedang tiduran di leher si Yue. Yue. Dia hanya ada di alam dasar tingkat 7. Bisik Tiger. Aku tahu, jawab si Yue. Tak lama terlihat Siolan mengeluarkan senjata cambuknya. Melihat semua itu, semua murid merasa kasihan pada si Yue. Karena sudah bukan rahasia lagi kalau cambuk Siolan sangat mengerikan. Jika Siolan sudah mengeluarkan cambuknya maka sang musuh akan celaka. Melihat apa yang dilakukan Siolan, membuat semua orang sudah melihat dengan jelas kalau Siolan berniat mencelakai si Yue. Malah kemungkinan besar ingin membunuhnya. Melihat perbuatan Siolan, si Yue tersenyum. Tanpa sadar Siolan membuktikan pada semua orang kalau Siolan memang benar-benar berniat ingin membunuhnya. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Terlihat Siolan segera menyerang si Yue dengan cepat. Dia melancarkan pukulan yang mematikan. Dia memang berniat segera membuat si Yue terluka atau mati. Daar. Terdengar ledakan di atas arena pertempuran. Semua orang menyangka pasti si Yue sudah terluka parah oleh cambuk Siolan.
Namun mereka terkejut saat melihat ke atas arena. Mereka hanya bisa melihat arena yang rusak karena terkena cambuk Siolan. Sedangkan Si Yue terlihat berdiri dengan tenang dan anggun di atas arena. Hanya seperti itu kekuatan dari cambukmu, ejek Si Yue pada Siolan. Sementara itu semua orang seperti tak percaya melihat Si Yue yang terlihat masih berdiri tegak dengan senyum di wajahnya. Sialan, ternyata dia mampu menghindar dari cambukku, seru Siolan dalam hati. Brengsek, jangan hanya bisa menghindar. Apakah kau hanya bisa menghindar dan takut membalas seranganku? Teriak Siolan marah. Hohoho, kau marah. Kau marah karena cambukmu tidak bisa menyentuhku. Kata-kata Yu Yue semakin membuat Siolan marah. Kau lawan aku, pengecut. Teriak Siolan semakin marah. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Sekarang bersiaplah. Setelah itu Si Yue mulai menyerang Siolan dengan pukulan berantai, membuat Siolan kewalahan. Bukan itu saja, Si Yue ingin menerapkan ilmu yang dia dapatkan dari dunia teratai merah. Tiba-tiba di tangan Si Yue terlihat cahaya putih keluar dari tangannya. Cahaya putih itu bagai sebuah cambuk yang memiliki ugangan di tangan kanan Si Yue. Cahaya yang berubah menjadi cambuk itu menyerang Siolan bagai cambuk di tangan Si Yue. Daar. Terdengar kembali ledakan di atas arena. Ternyata cambuk Siolan bertabrakan dengan cambuk cahaya milik Si Yue. Terlihat cahaya putih berpendar di udara. Melihat semua itu, semua orang tercengang dan tak percaya. Mereka semakin kaget ketika melihat cambuk di tangan Siolan melayang jatuh terpotong menjadi 3 bagian. Bukan itu saja, tangan Siolan terlihat terluka. Namun Si Yue tidak berhenti. Dia kembali mencambuk Siolan. Terlihat luka menganga di punggungnya. Baju yang dipakai Siolan sudah tercabik-cabik, membuat penampilan Siolan memalukan. Dan akhirnya cambukan terakhir Si Yue membuat Siolan jatuh di arena dan tak sadarkan diri. Si Yue mengakhiri pertarungannya. Melihat semua itu, semua orang bengong dan tak percaya. Pria kecil yang telah diremehkan semua orang, ternyata menjadi sang pemenang. Mereka sekarang sadar kalau pria kecil di atas arena tidak boleh diremehkan. Kesunyian melanda tempat itu. Andai ada jarum jatuh pasti akan terdengar. Bagaimana guru? Apakah aku menang? Kata Si Yue menyadarkan mereka. Sedangkan Tuan Baojang terlihat syok berat. Pertarungan dimenangkan oleh Si Yue. Terdengar suara lembut namun tegas melayang di udara. Semua orang melihat ke arah juara terdengar. Terlihat Tuan Minghao berdiri dengan tenang di belakang mereka. Terima kasih Kepala Sekolah Minghao, ucap Si Yue sambil membungkuk memberi hormat. Diikuti oleh semua murid. Sekarang bawa Nona Siolan ke ruang pengobatan. Sebelum dia pergi dari perguruan ini. Mulai sekarang dia bukan lagi murid perguruan Lentera Putih, kata Tuan Minghao lembut tapi tegas. Tapi Kepala Sekolah Ming, ucap Tuan Baojang dengan nada memohon. Bukankah itu taruhan mereka berdua? Ucap Kepala Sekolah dengan tenang. Terlihat Tuan Baojang menghela nafas pasrah. Kalian bertiga ikut aku ke kantor, kata Kepala Sekolah pada Si Yue, Guru Yunjin dan Tuan Baojang. Sebelum dia berbalik dan berjalan ke arah kantornya, ketiganya mengikuti Kepala Sekolah Minghao.
Sedangkan Siolan dibawa tetua Wei Zixi pergi ke ruang pengobatan. Ketika sampai di kantor kepala sekolah, terlihat wajah yang tadinya lembut berubah menjadi merah karena marah. Baojang, kalau kau sejak awal pertama sudah adil, kejadian ini tidak akan terjadi. Semua ini karena sifatmu yang pilih kasih dan tidak adil. Kau seorang tetua seharusnya memberi contoh yang benar. Kau pikir ini sekolahmu, perguruanmu. Mulai sekarang kau kupindahkan sebagai pengajar. Kau bisa mengajar para murid. Dan untuk sementara tempatmu akan ditempati orang lain. Di sana kau bisa mengoreksi semua perbuatan yang kau lakukan. Ucap kepala sekolah Ming Hao dengan wajah terlihat marah. Baik Tuan Ming. Ucap Tuan Baojang dengan wajah tertunduk. Dia hanya bisa melirik si Yue dengan penuh kebencian. Tak lama dia segera keluar ruangan. Setelah Tuan Baojang pergi, kepala sekolah menatap si Yue. Dan kau anak nakal. Berani sekali kau bertaruh seperti itu. Apa kau pikir hati kakekmu tidak akan sedih jika kau tadi kalah? Kata Tuan Ming pada si Yue. Maaf. Tapi si Yue sudah mengukur kekuatan Siolan. Bukankah dia masih berada di alam dasar tingkat 7? Jawab si Yue. Mendengar ucapan si Yue, kedua orang di depannya kaget. Kau bisa melihat kekuatan Siolan? Tanya kepala sekolah Ming Hao. Benar Tuan. Jawab si Yue. Lalu sampai di mana kekuatanmu? Tanya Tuan Ming Hao. Karena si Yue sudah menebak kalau kedua guru di depannya tahu kalau dia seorang wanita, si Yue segera membuka cincin giok putihnya. Dan terlihat seorang gadis cantik berdiri di depan guru Yunjin dan kepala sekolah Ming Hao. Gadis yang teramat cantik anggun. Wajah putih kemerahan. Bibir mungil merah merekah. Kulit sehalus giok dan seputih awan membuat mata siapapun terpana. Hingga membuat guru Yunjin dan kepala sekolah Ming tak dapat berbicara. Guru. Tuan Ming. Ucap si Yue sambil melambaikan tangannya di depan keduanya. Hingga akhirnya guru Yun dan kepala sekolah Ming tersadar. Terlibat wajah guru Ming memerah. Sedangkan kepala sekolah Ming menghela nafas. Kasihan gadis ini. Wajah secantik ini harus disembunyikan. Batin Tuan Ming Hao. Kenapa dengan kalian berdua? Tanya si Yue polos. Tidak ada apa-apa Yue. Namun sebentar kemudian Tuan Ming berseru. Kau sudah berada di alam kaisar level 5. Seru kepala sekolah Ming tak percaya. Yue, sejak kapan kau berada di alam kaisar? Bukankah saat kau baru masuk kau masih di alam dasar? Dan kau baru bisa berkultivasi? Tanya guru Yunjin. Benar guru. Tapi sekarang si Yue sudah berada di alam kaisar level 5. Semua itu si Yue dapatkan dari pelatihan yang sangat keras dan menakutkan di dasar jurang hutan roh. Demi mempertahankan hidup, si Yue harus bertarung dengan berpuluh hewan roh tingkat tinggi. Dan si Yue menyerap energi roh dari batu atau inti roh dari hewan yang si Yue bunuh. Jawab si Yue. Ya dewa. Kau memang gadis menakutkan nak. Tidak akan ada manusia yang mampu berkultivasi seperti dirimu. Kata Tuan Ming dengan wajah syok. Sedangkan si Yue hanya bisa menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia kembali memakai cincin giok putihnya. Dan kembali di depan guru Yun dan Tuan Ming Hao berdiri seorang pria muda dan tampan.
Ya sudah, kembalilah ke kelasmu. Ingat, jangan lagi memperlihatkan kekuatanmu pada orang lain. Kau akan membuat ketakutan dan iri orang lain. Ucap kepala sekolah. Baik tuan. Yu Yue pergi dulu. Kata si Yue. Tunggu. Beberapa hari lagi. Kalian akan mendapatkan tugas dari sekolah. Kalian berempat harus mempersiapkan diri. Kata guru Yunjin saat si Yue akan keluar. Baik guru. Si Yue akan memberitahukan kabar ini pada teman-teman. Kalau begitu si Yue undur diri. Jawab si Yue. Setelah itu dia keluar dari ruang kantor kepala sekolah. Sedang di dalam kantor kepala sekolah terlihat Tuan Ming menatap guru Yunjin. Kau sudah tahu kekuatan anak nakal itu? Tanya Tuan Ming Hao pada guru Yunjin. Aku juga belum tahu. Kekuatan gadis itu sangat mengejutkan. Jawab guru Yunjin dengan nada kagum. Perdana Menteri Si mengatakan padaku. Semenjak dia bangun dari masa komanya, dia melihat perubahan di diri si Yue. Kata Tuan Ming Hao lagi. Maksud Tuan? Tanya Yunjin heran. Apakah kau tidak mendengar masalah yang terjadi pada Yu Yue? Tanya Tuan Ming Hao heran. Tidak. Aku hanya mendengar kalau dia izin tidak masuk. Dan itu sebelum aku bertemu dengannya dan mengetahui dialah gadis yang aku cari. Kata guru Yunjin dengan wajah heran. Akhirnya Tuan Ming Hao menceritakan tentang masalah yang terjadi pada Yu Yue. Tentang penganiayaan serta hidupnya yang ada di ujung kematian. Tanpa mereka sadari kalau Yu Yue sudah mati. Brengsek. Benar-benar keterlaluan mereka. Kenapa putra mahkota mau menerima Yu Yue jika akhirnya dia menyiksa tubuh dan fisik dari Yu Yue? Geram guru Yunjin. Apakah karena masalah itu hingga Yu Yue harus berubah menjadi seorang pria? Lanjut guru Yunjin. Salah satunya. Yang utama karena Perdana Menteri Si memutuskan pertunangan saat Yu Yue dalam keadaan koma. Dan sekarang setelah Yu Yue sudah bisa beraktivasi dan kuat, Perdana Menteri takut Raja kembali mengikat si Yue pada putra mahkota yang sudah menyiksa dan menghina dia. Perdana Menteri tak rela memberikan si Yue pada pria brengsek itu. Karena itu Perdana Menteri Si merubah Yu Yue seperti itu. Kata Tuan Ming menjelaskan panjang kali lebar. Kenapa tidak menolak saja? Kata Guru Yun marah. Kau tahu kedudukan Tuan Si di kerajaan ini? Jawab Tuan Ming Hao datar. Mendengar ucapan Tuan Ming, Guru Yun terdiam. Entah ada apa sebenarnya. Tak lama dia berkata, rasanya aku ingin menunjukkan wajah gadis itu di depan putra mahkota, agar dia menyesali perbuatannya. Ucap Guru Yun dengan gemas. Suatu saat putra mahkota akan tahu kenyataan itu. Dan aku yakin dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Ucap Tuan Ming dengan tenang. Ya sudah, aku akan kembali ke ruanganku. Kata Guru Yun sambil berdiri. Kau tidak ingin menggantikan kedudukan Tuan Baojang? Tanya Tuan Ming datar. Tidak. Aku sewaktu-waktu bisa kembali. Jawab Guru Yun. Dia berjalan keluar dari ruang kantor kepala sekolah dengan langkah tenang. Sedang kepala sekolah Ming Hao hanya bisa menatap punggung tegap itu pergi meninggalkan kantornya. Udahan dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komen kalian. Autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Sang pembunuh.
Episode berikutnya. Buah BERY merah. Dokter Jenius. Buah BERY merah. Si Yue kembali ke rumah tempat dia dan ketiga temannya tinggal. Ketika sampai di sana ketiganya langsung menyambut kedatangannya. Yue, kau baik-baik saja kan? Tanya Chanxin sambil menatap tubuh si Yue dari atas sampai bawah. Tidak terjadi apapun padaku Chanxin. Mamangnya apa yang akan diperbuat kepala sekolah padaku? Tanya si Yue sambil tersenyum. Kepala sekolah sih tidak masalah. Tapi Tuan Baojang, kata Chanxin lagi. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Jawab si Yue. Juga si CG. Tapi Yue, kau hebat. Kau hebat bisa mengalahkan Siolan yang sombong itu hanya dalam beberapa jurus saja. Kata Chanxin senang. Yue. Siolan sudah berada di level dasar tingkat 7. Tapi kau mudah mengalahkannya. Sebenarnya di level berapa kau sekarang? Kenapa kami tidak bisa melihat kekuatanmu? Tanya Feng Sun yang biasanya tidak banyak bicara. Hampir sama dengan Siolan. Hanya saja aku memiliki cambuk sinar. Jawab si Yue. Jadi senjata yang kau pakai tadi namanya cambuk sinar? Tanya Chanxin. Angguk si Yue. Oh ya, aku punya sesuatu untuk kalian bertiga. Lanjut si Yue. Dia mengambil 3 botol pil ramuan dari cincin ruangnya. Ini untuk kalian bertiga. Gunakan saat dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasi kalian. Kata si Yue sambil menyerahkan botol giok pada mereka. Apa ini? Tanya Ningxi. Kalian lihat sendiri. Jawab si Yue sambil melangkah pergi ke arah kamarnya. Mereka bertiga segera membuka tutup botol. Betapa terkejutnya mereka saat melihat isi botol itu. Ternyata di dalam botol terdapat 3 butir pil ramuan pemurni Ki level 2. Mereka terkejut bukan main. Yue. Ini untuk kami. Tanya Chanxin tergagap saat dia tersadar dari keterkejutannya. Si Yue yang sudah berada di depan pintunya berhenti dan menoleh pada mereka. Pakailah untuk meningkatkan kultivasi kalian. Jawab si Yue sambil tersenyum. Mendengar jawaban si Yue terlihat kekagetan mereka berganti dengan wajah bahagia. Terima kasih Yue. Seru Chanxin berbahagia. Terlihat keharuan di wajah mereka. Mereka tak pernah menyangka akan mendapatkan pil ramuan pemurni Ki yang sangat sulit didapatkan dan butuh uang banyak untuk membeli. Dan sekarang mereka mendapatkannya dengan cuma-cuma dari si Yue. Mereka segera bergegas masuk ke dalam kamar untuk meminum pil itu serta berkultivasi. Sedangkan si Yue sendiri sudah masuk ke dalam ruang kamarnya. Baru saja dia masuk, tiba-tiba terdengar suara Xiao Tu. Yue, cepatlah kau kemari. Seru Xiao Tu dari ruang dunia teratai. Mendengar seruan Xiao Tu, si Yue segera pergi. Sesampainya di dunia teratai dia melihat Xiao Tu sedang duduk di depan istana dengan seorang pria tampan. Melihat pria itu si Yue kaget mengapa ada seorang pria berada di dunia teratainya. Selamat berjumpa tuanku. Ucapnya ramah. Siapa kau? Tanya si Yue dingin. Hamba Tianfang. Jawab pria itu. Pedang langit. Tanya si Yue tak percaya. Hamba tuan. Jawabnya. Dia memang pedang langit si Yue. Kata Xiao Tu membenarkan. Kok dia bisa jadi manusia?
Tanya si Yue heran. Hamba memang bisa berubah menjadi manusia jika kekuatan tuanku bertambah. Jawab pemuda itu. Oh, jadi kau Tianfang. Sejak kapan kau berubah menjadi manusia? Tanya si Yue. Sejak kekuatan kultivasi Anda bertambah. Jawab Tianfang. Kalau begitu selamat datang di dunia terataiku Tianfang. Kata Yu Yue ramah. Terima kasih tuanku. Kata Tianfang. Yu Yue. Ada lagi yang akan kutunjukkan padamu. Kata Xiao Tu menyela. Apa? Tanya si Yue. Ikutlah denganku. Kata Xiao Tu. Baik. Fang ayo ikut. Ajak si Yue. Baik tuan. Jawab Tianfang. Jangan memanggilku tuan. Panggil aku Yu Yue. Kata si Yue. Baik Yu Yue. Jawab Tianfang. Mereka mengikuti Xiao Tu yang sudah berjalan lebih dahulu. Mereka masuk ke dalam istana. Xiao Tu. Sebenarnya ada apa? Tanya si Yue ketika mereka sudah berada di dalam istana. Lihat. Pintu kamar kedua telah terbuka. Seru Xiao Tu gembira. Apa? Terbuka. Seru si Yue dengan wajah kaget dan bahagia. Dia segera berlari ke arah ruang kamar yang terlihat sudah terbuka sedikit itu. Perlahan si Yue membuka pintu kamar itu. Saat pintu terbuka sepenuhnya, betapa terkejutnya si Yue melihat isi kamar. Betapa tidak. Berpuluh senjata berada di dalam kamar. Mulai dari pedang, samurai, panah, tombak sampai bermacam belati berada di dalam kamar itu. Dan lebih kaget lagi. Di dalam kamar itu juga ada senjata sejenis granat seperti di zaman modern. Juga ada peralatan untuk menempa senjata. Ya dewa! Dari mana semua senjata ini Xiao Tu? Seru si Yue takjub. Semua senjata itu milik tuan sebelum dirimu Yu Yue. Jawab Xiao Tu. Ya ampun. Semuanya senjata langkah. Seru si Yue gembira. Semua artefak yang dicari orang Yu Yue. Terang Xiao Tu lagi. Kau bisa mengambil salah satu untuk senjata andalanmu selain pedang langit Yu Yue. Lanjut Xiao Tu. Apakah aku boleh mengambil salah satu dari mereka? Tanya si Yue. Tentu saja boleh Yu Yue. Semua ini milikmu. Kata Xiao Tu lagi. Jadi aku boleh mengambil lebih dari satu senjata dong? Tanya si Yue. Itu terserah kamu. Kau si pemilik semua senjata ini. Jawab Xiao Tu lagi. Si Yue pun berjalan mengelilingi isi dari ruang senjata itu. Ruangan itu cukup lebar. Bermacam-macam senjata ada di sana. Satu persatu si Yue melihat senjata yang ada di dalamnya. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah belati yang sudah berkarat berada di pojokan ruangan. Dia menyendiri dan berada di bawah. Tergeletak begitu saja. Perlahan si Yue mendekati belati itu. Dia lalu mengangkat dan memperhatikannya. Ada apa Yu Yue? Tanya Xiao Tu. Ini. Kenapa belati ini ada di sini? Tanya si Yue sambil memperhatikan belati berkarat di depannya. Itu belati roh api. Jawab Xiao Tu. Lalu kenapa dia berada di sini? Tanya si Yue lagi. Dia suka menyendiri. Jawab Xiao Tu lagi. Tanpa sengaja sambil berjakan, si Yue melempar belati itu di lantai kembali. Au! Terdengar suara jeritan di belakang si Yue. Saat si Yue membalikkan badan,
terlihat seorang anak kecil terduduk di tempat si Yue melempar belati tadi. Dia duduk sambil memegangi pantatnya. "Kau, kenapa kau lempar aku sesukamu?" seru anak itu dengan wajah terlihat marah. "Aku melemparmu. Kapan?" tanya si Yue tak mengerti. "Tadi. Kau sengaja ya?" teriaknya marah. "Memangnya kau siapa?" tanya si Yue heran. "Aku belati yang kau lempar tadi," ucapnya dengan mata melotot marah. "Maksudmu kau belati karatan itu?" tanya si Yue dengan wajah kaget. "Iya. Kau tadi melemparku dengan sengaja kan?" ucapnya semakin marah. "Dia memang belati yang kau ambil tadi Yue," ucap Xiao Tu sambil tertawa. Sedang anak kecil itu menangis sambil memegangi pantatnya. "Ya ampun. Kau belati jelek tadi," seru si Yue tak percaya. "Kau menghinaku. Kau jahat. Kau belum tahu siapa aku. Aku adalah belati roh api yang sangat terkenal itu," teriaknya marah. "Bagaimana bisa disebut belati terkenal jika bentuknya sudah karatan seperti itu?" ucap si Yue menahan senyuman. "Kau ini, aku akan cantik lagi kalau kau mau membuat kontrak denganku," serunya sambil cemberut. "Membuat kontrak? Mana bisa. Bukankah kau belati milikku? Kenapa harus melakukan kontrak lagi?" kata si Yue. "Teteskan darahmu pada belati itu. Darahmu akan mencuci warna belati itu Yue." Tiba-tiba Tian Fang berbicara. Dia yang sejak tadi diam saja, hanya mengikuti di belakang si Yue, kini memberitahukan maksud si kecil itu. "Kak Fang Fang, kau ada di sini juga?" seru anak kecil itu yang melihat Tian Fang ada di belakang si Yue. "Cih, kau masih saja cengeng," seru Tian Fang sambil memandang pria kecil itu dengan jijik. "Hei, aku tidak cengeng. Tadi dia melemparkanku dengan sengaja," serunya marah. "Kalian saling kenal?" tanya si Yue. "Tentu saja. Dia adalah pedang Tian Fang yang selalu bersama burung Zuzaku," jawabnya. "Dan kau anak kecil yang selalu cengeng," ucap Tian Fan datar. "Aku tidak cengeng. Dia yang menyakitiku," serunya dengan wajah cemberut. "Baiklah, aku minta maaf. Jangan bertengkar lagi. Sini aku teteskan darahku di tubuhmu," kata si Yue sambil mengulurkan tangannya. Pria kecil itu berlari ke arah si Yue dan segera berubah menjadi belati karat lagi. Si Yue segera melukai sedikit jemarinya dan mengoleskan darahnya ke belati yang ada di tangannya. Saat darah mulai mengalir di atas bilah belati, tiba-tiba belati mengeluarkan cahaya meta seperti api. Cahaya itu membungkus belati. Setelah beberapa saat kemudian, cahaya memudar dan belati di tangan si Yue berubah menjadi belati yang sangat indah dan mengkilap. "Wow, ternyata kau keren juga," seru si Yue sambil tertawa. "Tentu saja. Itulah wujudku yang sesungguhnya," serunya dengan sombong. "Jangan sombong. Aku belum melihat kegunaanmu. Jika nanti ternyata kau tidak berguna, kau akan kukembalikan ke ruangan ini lagi," ucap Yue. "Jangan. Jangan. Kita sudah melakukan kontrak. Aku akan selalu bersamamu. Dan aku akan sangat berguna untukmu," ucapnya merayu. "Lalu siapa namamu?" tanya si Yue. "Namaku Huoyan. Dan kau harus selalu membawaku.
Jawab belati yang sudah berubah menjadi pria kecil imut lagi. Baiklah, kau bisa ikut bersamaku, kata si Yue sambil menyelipkan belati di pinggangnya. Lalu si Yue kembali melihat senjata yang ada di ruangan itu. Dan kini matanya terarah pada busur kecil yang ada di dekat sebuah pedang panjang. Busur itu terlihat sangat kecil seukuran telapak tangan orang dewasa. Melihat arah pandangan si Yue, Xiao Tu tersenyum. Itu busur dewa. Busur dewa hanya sebesar telapak tangan. Namun kekuatan busur itu tidak kalah dengan busur besar. Busur itu bisa menyatu dalam tubuhmu, dan dia akan muncul saat kau panggil. Jelas Xiao Tu. Maksudmu? Tanya si Yue tak mengerti. Maksudku, kalau kau membutuhkan busur itu, kau tidak perlu mengambil dari ruangan ini atau cincin ruang tempat penyimpananmu. Cukup kau panggil dia. Dia akan muncul di tanganmu. Dan anak panah akan otomatis ada juga di tanganmu. Dan tak seorang pun yang dapat mengambil atau mencuri dia darimu. Sebab busur ini tidak bisa digunakan selain tuannya. Jawab Xiao Tu lagi. Wah, hebat sekali, seru si Yue kegirangan. Sekarang ambil dia, dan teteskan darahmu, perintah Xiao Ti. Si Yue segera mengambil busur kecil itu dan segera meneteskan darah di busur itu. Kembali terlihat cahaya putih di busur itu. Busur dan tangan si Yue terbungkus cahaya. Dan saat cahaya hilang, tiba-tiba busur itu hilang juga. Kemana dia? Tanya si Yue heran. Dia menyatu denganmu, jawab Xiao Tu dengan tenang. Panggil namanya, kata Xiao Tu mengingatkan. Busur dewa. Dengan berakhirnya ucapan si Yue, tiba-tiba busur itu sudah berada kembali di tangan si Yue. Hahaha, hebat sekali Xiao Tu. Lalu untuk mengembalikan dia, tanya si Yue. Usap dia, jawab Xiao Tu. Dan si Yue pun segera mengusap busur itu. Dan benar sekali busur itu hilang seketika. Melihat semua itu, si Yue sangat bahagia. Untuk membuat dia mudah menggunakan busur itu, si Yue sehari penuh belajar menggunakannya. Dia belajar tanpa kelah. Sehari penuh dia berada di dalam dunia teratai. Untungnya tugas dari sekolah untuk mencari tumbuhan obat dan inti roh dari hewan roh masih ada 1 minggu lagi. Akhirnya waktu yang tersisa si Yue gunakan untuk berlatih dan berkultivasi di ruang dunia teratai. Setiap hari si Yue keluar hanya untuk makan dan pergi belajar di perguruan. Dan sisanya dia gunakan untuk berlatih di dunia teratai. Begitu juga dengan ketiga teman si Yue. Setelah mendapatkan pil pemurni Qi, mereka sibuk berkultivasi di ruangan mereka sendiri. Tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. 1 minggu pun kini telah tiba, di mana para murid perguruan segera menunaikan tugas mereka. Untunglah si Yue sudah mahir menggunakan busur kecilnya. Dia sudah mampu membembak target dari yang bergerak maupun yang diam. Kini saatnya mereka harus pergi. Si Yue keluar dari dunia teratai dengan membawa Huoyan di pinggang dan Tianfang di punggung. Saat dia keluar dari ruang kamarnya, terlihat ketiga temannya sudah berada di depan rumah mereka. Terlihat Tiger seperti biasa melingkar di leher si Yue dan Xiao Tu juga dengan tenang di pundak si Yue. Kepala mungil itu terlihat berdampingan di pundak si Yue. Yue,
Aku sudah melaporkan pada Guru Yun kalau kita satu kelompok, kata Chanxin saat melihat Si Yue keluar dari dalam rumah. Baguslah. Lalu di mana kita akan pergi? Tanya Si Yue. Ke hutan sunyi. Sebab di sana terkenal dengan tumbuhan obat yang langka. Jawab Ningxi. Kalau begitu ayo kita pergi, ajak Si Yue. Mereka pun segera berangkat ke perguruan dulu untuk melapor. Lalu mereka segera berangkat ke hutan sunyi. Ternyata di perguruan ini ada teleportasi yang langsung ke kota Mansin. Hanya saja alat teleportasi itu hanya dipergunakan oleh perguruan saja. Dan alat itu menggunakan kekuatan milik kepala sekolah. Dan dalam sekejap Si Yue dan kawan-kawan telah berada di kota Mansin. Sesampainya di sana, mereka segera berangkat ke hutan sunyi. Saat sampai di pinggir hutan sunyi, hari telah senja. Mereka segera mencari tempat untuk mendirikan tenda. Untunglah ada tempat datar dan luas yang ada di pinggir sebuah sungai. Dan di sana mereka juga melihat ada beberapa tenda yang sudah berdiri. Ternyata bukan kita saja yang akan naik gunung kawan, ucap Chanxin. Mungkin mereka para pencari tanaman obat atau hewan roh, jawab Ningxi. Baguslah. Kita ada teman, kata Yu Yue menimpali. Mereka segera mendirikan tenda di dekat tenda yang sudah berdiri. Dan ternyata benar kata Ningxi. Mereka adalah sekumpulan tabib yang juga sedang mencari tanaman obat. Setelah mendirikan tenda, mereka mencari ikan di sungai yang dekat dengan tempat mereka mendirikan tenda. Keberuntungan memihak pada mereka. Si Yue dan kawan-kawan mendapatkan cukup banyak ikan yang cukup besar. Setelah membersihkan ikan di sungai, Si Yue dan kawan-kawan langsung membakar ikan yang sudah Si Yue lumuri dengan bumbu rempah yang Si Yue ambil dari dalam ruang dunia teratainya. Tak berapa lama harum ikan bakar menyebar di sekitar perkemahan. Hingga di kemah sebelah yang sedang berbincang mengisi waktu. Mencium harum ikan bakar yang sedang dibakar oleh Si Yue dan kawan-kawan. Mereka berusaha mengacuhkan harum ikan itu. Namun harum ikan menggoda perut yang tadi hanya diisi dengan daging kering yang mereka bawa. Harum sekali bau ikan bakar ini. Siapa yang sedang membakar ikan? Tanya salah satu dari mereka. Entahlah. Tapi sepertinya harum ikan ini dari tenda sebelah. Tenda yang dihuni oleh beberapa anak muda. Jawab sang teman. Kenapa aku merasa lapar kembali saat mencium harum ikan bakar mereka? Kata sang teman sambil tertawa. Betul sekali. Aku juga merasa seperti dirimu. Jawab sang teman sambil ikut tertawa. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Siapa tahu masih ada sisa ikan yang dapat mereka berikan pada kita. Jawab yang lain penuh harap. Hahaha. Apakah kita akan meminta makan pada mereka? Kata sang teman. Siapa tahu mereka bukan orang pelit. Hingga mau memberikan sedikit makanan untuk kita. Jawab orang pertama yang menginginkan mereka pergi ke tenda milik Si Yue dan kawan-kawan. Baiklah, ayo kita pergi. Mereka pun segera pergi keluar tenda. Saat sampai di luar, mereka melihat kelompok Si Yue sedang menikmati ikan bakar yang baru mereka masak ditemani nyala api unggun yang menghangatkan mereka. Dan di sebelah mereka di atas pembakaran masih terlihat beberapa ikan yang masih utuh. Dengan perasaan sedikit malu,
Mereka para tabib mendekati tempat si Yue dan kawan-kawan. Ketika sampai di sana ternyata mereka disambut dengan ramah. "Selamat malam paman sekalian. Apa ada yang bisa kami bantu?" tanya Chamsin ramah. "Maaf, kami mengganggu kalian. Boleh kita bergabung di api unggun kalian?" tanya salah satu dari mereka. Mereka terdiri dari 5 orang. "Boleh silahkan paman. Kebetulan kami sedang makan. Kalau paman mau, kita bisa berbagi makanan," kata Chamsin ramah. "Apa boleh kita meminta sedikit ikan kalian? Sebab kami merasa lapar kembali saat mencium harum ikan bakar kalian," kata salah satu dari para tabib tanpa malu-malu. "Boleh kan Yu Yue?" tanya Chamsin sambil menatap si Yue. "Tentu saja boleh. Kami tadi menangkap ikan banyak, dan tidak mungkin kita menghabiskan sendiri. Kalau paman mau silahkan duduk paman," jawab si Yue. Mereka pun segera duduk di dekat api unggun. Tak lama si Yue dan Chamsin membawakan mereka ikan bakar yang memang cukup banyak mereka masak malam itu. Semua hasil tangkapan mereka di sungai. Mereka masak semua. Namun sebagian sudah mereka simpan untuk makan mereka besok pagi sebelum mereka pergi naik gunung. Mereka makan bersama sambil berbincang dengan akrab. "Kalian datang ke hutan ini memangnya untuk apa nak?" tanya salah satu dari mereka. "Kami sedang menjalankan tugas dari perguruan untuk mencari beberapa tumbuhan obat," jawab si Yue. "Hanya mencari tumbuhan obat?" tanya pria itu lagi. "Iya paman. Dan beberapa batu inti roh hewan yang akan menambah nilai untuk kami," jawab Chamsin menyela. "Apakah kalian tidak mendengar kalau banyak pembudidaya dan para pendekar berdatangan ke hutan ini?" tanya Paman Wang salah satu tabib itu. "Untuk apa mereka datang paman?" tanya Ningsi. "Pada pertengahan bulan ini, diperkirakan buah roh beri merah akan masak. Dan semua orang ingin memiliki buah roh beri merah itu," kata Tuan Wang dengan serius. "Buah roh beri merah," seru mereka bersama. "Kalian tidak mendengar berita itu?" tanta turun Wang lagi. "Tidak paman," jawab Feng Sun yang sejak tadi hanya berdiam diri saja. "Memangnya tempat tumbuh buah itu di mana paman?" tanya si Yue dengan tenang. "Ada di puncak pegunungan Paoso," jawab Paman Wang. "Apakah kalian juga akan ke sana?" tanya Ningsi. "Benar kami akan ke sana. Siapa tahu kami yang berjodoh dengan buah itu," jawab Paman Wang. Mereka pun berbincang hingga larut malam. Dan pada tengah malam mereka kembali ke tenda mereka sendiri. Si Yue dan kawan-kawan segera masuk ke dalam tenda mereka. "Yu Yue, aku ingin mencari buah beri red. Sebab aku membutuhkan buah itu untuk hewan kontrakku," kata Ningsi. "Ada apa dengan hewan kontrakmu?" tanya si Yue kaget. "Dia terluka saat menyelamatkan diriku," kata Ningsi. "Kalau begitu kita besok pergi naik gunung," kata si Yue memutuskan. Akhirnya disepakati pada keesokan harinya mereka pergi naik gunung mencari buah roh beri merah. Setelah berunding mereka segera beristirahat. "Cukup dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote, dan komennya. Jadikan novel autor novel favoritmu." Bersambung. Episode sebelumnya terungkap. Episode berikutnya
Buah BERY Red 2.